Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Amandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan yang berlaku dari tanggal 10 sampai 14 Januari 2022 untuk pair Euro USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan analisa teknikal mingguan seperti ini, silahkan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe dan hidupkan klik lonceng notifikasinya. Nah, jangan lupa untuk di-share dan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung aja kita ke dalam trading view untuk lihat chartnya. Oke, jadi di minggu lalu itu kan sudah saya kasih tahu bahwa harga ini masih bergerak di dalam channelnya dia ini yang warna biru. Jadi harga ini belum bisa kemana-mana. Dan saya ekspektasikan adalah ini akan membentuk bearish flag yang sangat panjang, bisa dibilang, karena di sini merupakan dia punya pole dan sekaligus ini merupakan ini adalah Fibonacci-nya, dan ini merupakan benderanya dia yang sangat panjang. Dan di minggu lalu pun sudah saya kasih tahu bahwa kemarin itu untuk Euro USD teman-teman bisa ngambil buy dan sell, hanya saja buy jika dia membreak daripada channel ini, channel daripada bendera ini. Ketika itu break, silahkan ambil target dengan di Fibonacci 618. Jika tidak, maka teman-teman bisa langsung open posisi sell dengan target di 13.200. Jadi itu sudah selesai, maka yang sudah sell kemarin berarti sudah profit ya kemarin. Oke, jadi sini akan saya analisakan ulang untuk GBP, untuk Euro USD. Ada beberapa hal yang akan saya tetapkan di sini ya. Ada beberapa hal yang ini akan saya adjust tepatnya. Ini akan saya adjust ke 400. Jadi areanya dari sini ya, area Fibonacci 618-nya di sini. Ini akan saya adjust di 14.400, ini 13.800. Ini 13.200 dan di ini 12.50. Jadi tetap ini secara ini yang lain kan saya hapus dulu supaya tidak banyak. Oke, jadi yang saya harapkan adalah untuk di Euro USD itu tetap turun, karena sebagian besar ini masih dia turun ya. Jadi semakin sudah buat turun dan juga ini semua turun. Dan di sini saya ekspektasikan adalah dia di sini tetap membuat yang namanya bearish flag ya. Karena kalau bearish flag ini jadi, maka kalau kita ambil dari poolnya, jika ini breakout ya, maka target terjauhnya untuk di Euro USD jika itu break bisa sampai ke 10.839. Itu bisa sampai di area yang di sini. Ini dia harus bisa nembus ini dulu, nanti baru bisa dia bisa sampai ke sini. Ini terjauh banget ya. Ini hanya terjadi jika di breakout nanti. Jadi untuk di Euro USD sebenarnya masih sideways, tapi ya masih sideways bisa dibilang. Jadi untuk teman-teman di sini kemarin itu pivotnya ada di 13.200. Lalu untuk titik terendah 12.650, titik tertinggi di 13.800. Oke, sekali lagi, ketika nanti harga bisa, ini kan ini akan saya panjangkan lagi ya. Ini akan saya panjangkan segini. Jika nanti harga ini benar-benar bisa yang namanya breakout ini ya, breakout daripada 13.800, tapi sekarang dia nih masih terbentur dari area ini loh, area apa dia punya channel nih, dia masih terbentur loh. Jadi kalau dia bisa breakout, chance dia untuk bisa naik ini bisa ke ini. Ini Fibonacci-nya saya hapus ya. Ini Fibonacci-nya masih berlaku ya. Oke, ini Fibonacci-nya masih berlaku. Jadi untuk chance dia bisa naik ke 618 ini
Saya rasa agak susah karena di sini pun sudah ada Fibonacci 0,5 di sini sebenarnya. Jadi takutnya nanti ketika dia bisa naik pun sampai ke Fibonacci 0,5, 50%, harga nanti bisa turun lagi sampai ke sini. Seperti itu. Jadi untuk yang ambil posisi buy untuk di Euro USD sih saya nggak prefer ya. Saya nggak prefer untuk buy di Euro USD sebenarnya. Lebih prefer untuk sell. Tapi di mana sell ya? Itu saya rasa masih bisa menggunakan Fibonacci di sini ya. Fibonacci ataupun di area tahanan 13.800. Ketika Fibonacci ini nyampe dan ada konfirmasi candle, itu teman-teman bisa sell ya, teman-teman bisa sell dengan stop loss itu di atas Fibonacci 618. Oke. Di atas Fibonacci 618 lagi sedikit. Nanti di berapa nih? 14 stop loss kita di 14.625. Lalu kita take profitnya terjauh itu bisa sampai ke sini, ke 12.650 tadi. Itu untuk posisi dimana harga itu naik ya. Ketika harga itu bisa naik ke resisten dan kemudian terjadi konfirmasi candle kayak kemarin ini, dia sampai ke resisten dan ternyata di time frame 1 jam itu dia langsung mendadak turun. Sehingga teman-teman bisa sell kemarin di sini, yang di tanggal 3 Januari kemarin. Dan untuk di tanggal 10 sampai 14 ini, silakan nanti konfirmasinya di time frame yang lebih kecil nanti ya. Ini ketika harga menyampe ke Fibonacci 0,5 ya, sampai Fibonacci 0,5, silakan open posisi sell. Ataupun teman-teman jika ingin posisi sell dilakukan dengan jangka pendek, yaitu ketika dia 13.800 ini tidak bisa ditahan. Bisa stop lossnya itu di atas Fibonacci 0,5 dengan targetnya itu bisa di 12.650 sekali lagi. Nah, jadi ini ya. Jadi ini merupakan untuk plan saya, untuk saya beritahu ke teman-teman bahwa untuk Euro USD ini lebih condong untuk kita short atau lebih kita sell di market seperti itu. Itu secara daily. Kalau secara 4 jam, secara 4 jam pun kita tidak ada melihat pola apapun sebenarnya kemarin ya. Kalau di sekitar 1 jam, di 1 jam kemarin itu sebenarnya kita ada sedikit di tanggal mana, di tanggal 3 ya. Oke, di tanggal 3 ini kita ada penolakan harga sebenarnya di tanggal start kemarin dan diikuti dengan satu candle bearish besar. Jadi sebenarnya kemarin itu kita bisa open posisi sell sebenarnya kemarin. Dan takutnya nanti pada saat harga ini mulai perlahan-lahan naik, ini kan dia sekarang dia sudah masuk ke area resistennya kecil di sini. Dia sudah masuk area resisten kecil yang ada di sini kan. Nah, ketika ini nanti bisa di breakout, berarti dia akan mengejar area resisten kuning yang ada di sini tadi. Seperti itu. Ketika dia sudah sampai di sini dan harga ini tertahan dengan adanya Fibonacci daily 0,5 tadi yang ada di sini, saya rasa harga akan bisa bertahan atau tidak itu kembali lagi ke market. Jika memang harga itu lebih pro ke US dollar daripada euro, maka otomatis euro USD pasti akan turun karena mengingat euro saat ini masih lemah terhadap US dollar itu sendiri, dan juga mengingat nanti US dollar itu akan menaikkan suku bunganya seperti itu. Jadi cara 1 jam pun nanti di sini bisa teman-teman bisa short sell ketika ini area resisten ini tidak bisa di breakout. Nanti tiba-tiba dia turun, nah teman-teman bisa langsung ambil posisi sell di sana seperti itu. Oke. Jadi perhatikan nanti untuk yang di Euro USD cara daily 4 jam dan sebagainya, karena ini merupakan untuk yang intraday ataupun yang swing nanti ya, karena secara garis besar itu akan harga masih dalam downtrend seperti itu. Kemudian lagi untuk di daily
Untuk di daily, karena untuk dari segi fundamentalnya sendiri, karena nanti takutnya US dollar terjadi bulan Maret, di bulan Maret ini, awal Maret ini, ketika dia nanti bisa The Fed itu menaikkan suku bunganya, takutnya semua pair yang ada US dollar termasuk euro akan tiba-tiba turun jauh ke bawah seperti itu. Dan di risk flag pattern ini pasti akan valid juga. Itu ekspektasi saya sih sebenarnya. Jadi kembali lagi nanti ke market bagaimana pergerakannya seperti itu. Tapi yang untuk ingin trading intraday aja, itu sudah saya kasih tahu tadi di daily, versi pendek ya. Karena kalau kita lihat di sini, area kuningnya di sini, ketika dia tidak bisa bertahan, maka saya rasa dia akan turun sampai ke area merah di bawah di sini. Jadi merupakan area kuning ini adalah resistennya dia, dan area merah ini merupakan area supportnya dia, seperti itu. Sekali lagi, karena ini masih downtrend, dan ini Fibonacci-nya masih belum kena 0,5, ini belum ada kena sama sekali, dan dia hanya melewati 0,382 nya aja, seperti itu. Jadi chance untuk dia 0,5 masih ada sebenarnya, tapi saya prefer untuk ambil sell posisi di Euro USD, oke? Dengan trading plan yang seperti ini, dan ekspektasi bahwa ini adalah bearish flag sekali lagi. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal mingguan untuk pair Euro USD. Semoga apa yang saya berikan ini dapat menjadi bahan diskusi teman-teman antar trader yang lain yang ingin trading di Euro USD. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.